Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan proyek kami tentang penjualan komputer dan service center yang beranggotakan dengan Esi NIM 111977, Nabila Rahmanisa 11190956, Lulu Lutfiah Isnaini NIM 11190799, Uus Puspita Ningrum Sari dengan NIM 111945. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. ABSS Premier V20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ABSS Premier V20 adalah software yang sangat mudah digunakan dan memiliki banyak kemampuan untuk mengelola berbagai macam transaksi keuangan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana cara menulisan latar belakang, apa yang dimaksud dengan rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup, dan apa yang dimaksud dengan tujuan penulisan. Yang ketiga ialah ruang lingkup. Ruang lingkup dari penulisan karya tulis ini adalah mencangkup aspek tentang perilaku organisasi, individu, dan kelompok dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu tujuan. Mengerti definisi atau arti dari ABSS Premier V20, mengetahui dan memahami cara pengoperasian aplikasi. Untuk selanjutnya ialah realisasi pelaksanaan. Database merupakan database perusahaan baru konsep single currency. Di sini kita bikin data perusahaan baru yaitu bernama PT Gesti Smart. PT Gesti Smart adalah badan usaha yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya. Nama perusahaannya ialah PT Gesti Smart. Alamatnya ialah Jalan Bougainville nomor 1 Pemalang. Nomor teleponnya ialah 0284 5353 646. Nomor faxnya ialah 0284 5353 646. Emailnya Gesti Smart. Mau diulangi nggak? Membuat perusahaan baru menggunakan ABSS Premier V20 versi 20. Yang pertama ada current FY, yaitu tahun tutup buku. Kedua, last month FY, yaitu bulan tutup buku. Ketiga, conversion month, yaitu bulan konversi manual ke ABSS. Number of X periode, yaitu jumlah periode akuntansi. Klik menu Create. Yang pertama, tampilan jendela selamat datang di ABSS. Untuk membuat data baru, klik button Next. Kedua, tampilan jendela Company Information. Lalu ketiga, klik Next. Kemudian akan tampil jendela New Company File Assistant. Pertama, menggunakan daftar akun yang disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Kedua, menggunakan fasilitas import akun, di mana akun yang akan digunakan telah digunakan di dalam suatu file teks. Ketiga, membuat sendiri daftar akun pada modul akun ABSS Primer versi 20. Kemudian, lalu klik Next. Kemudian tampil jendela company file. Tentukan tempat penyimpanannya. Kedua, secara default,
File tersebut akan disimpan di dalam folder instalasi ABS Primer. Untuk merubahnya, klik Change, lalu klik Next, lalu tampil jendela Consultation. Kemudian, klik Command Center. Lalu, jika sudah masuk ke Command Center, lihat Company Information untuk melihat kembali periode akuntansi yang telah di-setup. Pilih menu bar Setup, lalu Company Information. Setup Preference. Pertama, klik menu Setup, lalu Preference. Kedua, tampilan awal Setup Preference. Ketiga, lakukan pengaturan pada tab Sistem, kemudian klik Ideal in Multiple Cures System Wide, lalu klik OK. Keempat, lakukan pengaturan pada tab Windows. Kemudian, Checklist. Automatically klik Spelling in Text Fiddle before recording transition. Kelima, lakukan pengaturan pada tab Sales. Kemudian klik One for duplicate informasi number on recorder sales. Keenam, lakukan pengaturan pada tab Purchase. Kemudian klik One for duplikasi purchase order number in recording purchase. Setup mata uang lokal. Langkah-langkah mengubah mata lokal yaitu sebagai berikut. Ada kode, name, extract, and symbol. Di sini kodenya ada IDR dan USD. Caranya yaitu pertama pilih menu list, current, lalu klik anak panah di baris Singapura dolar atau lokal, atau klik edit Alt D. Kemudian ubah data menjadi berikut. ISO current kode yaitu untuk mengubah mata uang dari USD menjadi IDR currents. Lalu name. Name itu untuk mengubah United States dolar menjadi rupiah. Kemudian current symbol. Untuk simbolnya dari dollar menjadi Rp. Lalu kemudian klik OK. Kemudian klik edit untuk membuat mata uang lainnya, yaitu mata uang USD. Untuk mata uang USD, exchange rate ubah menjadi 14.000. Lalu klik List. Pada tab akun pilih New, kemudian buat akun kas US dollar dengan tipe akun adalah bank. Pada tab Details ganti currency dengan menjadi US dollar. Kemudian klik OK. Pada currency exchange account akan tampil secara otomatis dengan kode akun 1-0301. Maka secara otomatis akan terbentuk akun kas US dollar exchange. Setup link akun. Akun dan banking link akun. Pilih menu Setup link akun dan banking akun. Equity akun for trans earning 399.000. Equity akun for retained earning 31400. Equity akun for historical balancing 3999. Bank akun for undeposit fund 1-11101. Link akun sales akun. Pilih menu setup link akun sales akun. Aset akun for tracking regional definisi diisi dengan akun piutang dagang. Akun receivable bank akun for customer receipt diisi dengan akun kas di bank kas in bank. I care for it
On sale diisi dengan akun pendapatan jasa, akun trade collection. I tried deposit collected for customer diisi akan uang muka penjualan atau disebut dengan customer deposit. Biasanya akun ini tidak diisi. Meskipun demikian, jika dalam penyelesaian soal terdapat konsumen yang memberikan uang muka untuk inden barang, maka link ini harus diisi. Akun ini biasanya masuk kelompok liability alias kewajiban. I give discount for early payment diisi potongan penjualan atau disebut dengan sales discount. I assess charge for late payment diisi pendapatan denda dari keterlambatan pembayaran atau late fees collection. Akun ini biasanya masuk pendapatan lain-lain atau other income. Set up linked akun. Linked akun untuk pembelian, klik setup, klik linked akun, forecast akun, liability akun for tracking payable yang diisi dengan hutang dagang atau disebut dengan akun payable. Bank akun for paying bills diisi kas di bank atau dengan kas in bank. I can receive items without supplier bill biasanya dikosongin. Meskipun demikian, jika ada soal yang mengharuskan ada transaksi tersebut, maka akan diisi persediaan yang masih harus dibayar atau accrued inventory. I pay freight on purchase diisi dengan biaya angkut pembelian. Biaya angkut masuk freight in transportation in. I trade deposit paid to supplier diisi uang muka pembelian atau disebut dengan supplier deposit. Akun ini masuk kelompok piutang. Akun receivable biasanya pada pertanyaan ini dikosongkan. I take discount for early payment diisi potongan pembelian atau dengan kursus diskon. Keterlambatan punctures late page diisi dengan keterlambatan pembayaran atau disebut dengan late phase paid. Nih, setup pajak. Nah, setup pajak liquid account dari menu bar nih. Contohnya seperti di tabel di samping kanan saya. Jadi dari sini menu bar, pilih list, start, kode, terus new ya, yang diisikan tabel di sini. Setup master data perusahaan menggunakan konsep single currency. Pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Ini data pelanggan. Pilih menu card file, card list, tampilan awal menu card list, klik new, tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih desain dan mulailah isi data yang sudah tersedia. Data ini yang akan diisikan. Ini dari C001 sampai C044 ini yang harus diisikan dengan langkah-langkah yang sama. Jadi satu persatu klik OK sampai seterusnya. Jadi klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk card list di atas. Ini kan?
Data pemasok. Data pemasok di sini kita menggunakan awal pertama menunya itu pilih menu card file, selanjutnya diklik langsung muncul ada card list, kita klik. Tampilannya itu yang pertama tampilan awal menu card list, kita klik new. Yang kedua tentukan card tipe terlebih dahulu. Kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia, lalu klik OK. Di sini kita menggunakan data pemasok itu, yang pertama itu nomor itu C00 dengan nama ramah elektronik, alamatnya Jalan Mawar nomor 4 Pemalang, telepon 0284 623 0197 dan seterusnya. Dan dilakukan dengan langkah yang sama untuk data pemasok berikutnya. Data karyawan. Menu untuk data karyawan itu kita pilih menu card file, lalu klik card list, kemudian tampil awal menu card list, kita klik new. Yang kedua tentukan card tipe terlebih dahulu, kemudian pilih destination dan mulailah isi data yang sudah tersedia, lalu klik OK. Di sini kita menggunakan data karyawan itu nama E001, nama karyawannya Sulima, dan seterusnya. Dilakukan dengan langkah yang sama untuk data karyawan yang lainnya. Setup saldo awal akun. Di sini menggunakan nama akunnya kas kecil, saldonya nominal 10 juta, kas banknya dengan saldo 5 juta dan seterusnya ya. Uang muka, penyisian barang, piutang, di sini deh. Diikutkan dengan ini, dan terakhir itu trace creditor US dollar exchange.